Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan. Saya mau bercerita sedikit, Ustaz. Ya, Kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, saya melakukan suatu perbuatan yang mungkin bagi sebagian besar orang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sampai murka. Ya. Perbuatan yang saya lakukan adalah suatu perzinahan, Ustaz. hmm. Nah, kenapa saya melakukan suatu perzinahan itu dan akhirnya istri tahu itu karena saya tidak mendapatkan kepuasan seksual dalam posisi tertentu yang saya inginkan. Padahal saya sudah meminta ke istri saya hampir 10 tahun yang lalu. Dan sekarang mendekati perkawinan saya yang sudah 12 tahun, Ustaz. Pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Yang pertama adalah karena saya sayang sekali dengan istri dan anak saya, apakah yang saya lakukan ini salah, jelas salah? Terus lantas apa yang bisa saya ucapkan ke istri saya sehingga istri saya mau menuruti apa yang saya mau gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Sebentar, satu-satu dulu Pak. nggih, Biar tidak menumpuk ya. Bapak nggak usah tutup teleponnya. Jadi saya jawab. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Bapak sudah membahasakan ke istri, dan saya mau tanya, respon istri seperti apa? respon istri pertama shock, Ustadz, terus yang kedua terus Bukan masalah perzinahannya. Masalah yang Bapak inginkan tadi. Bapak kan bilang karena saya tidak puas dengan ada gerakan yang saya inginkan dalam biologis, istri saya tidak mau ikut lakukan. Begitu kan? betul. Baik, waktu Bapak minta gerakan itu, istri nolak atau gimana? Awal menolak, Ustadz, terus kedua karena saya agak tegas, kemudian istri mau melakukan, tapi kalau melakukan dengan suatu paksaan kan akhirnya menjadi tidak enak, Ustadz. Tapi intinya istri melakukan Pak ya. Betul. Baik, Bapak pernah tanya nggak ke istri, kenapa dia tidak mau melakukan? Karena kan gini Pak, interaksi biologis kan tuh indah ya. Allah jadikan tuh sebuah kenikmatan kan. Orang bersentuhan, orang berciuman, orang meletakkan kemaluan-kemaluan itu kan kenikmatan. Karena kalau Allah tidak kasih kenikmatan, mungkin tidak akan ada populasi manusia kan Pak ya. Makanya pernah waktu Nabi SAW mengatakan di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami sudah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi? Jadi sebenarnya itu memang ada kenikmatannya. Plus lagi ada pahala gitu kan. Jadi Bapak lebih baik muhasabah, introspeksi diri, kenapa istri tidak mau lakukan? Mungkin, maaf, dia merasakan rasa sakit dengan gaya yang Bapak mau misalnya. Maaf, ini saya bahasakannya. Atau mungkin dia risih karena dia merasa ada sesuatu yang dia tidak percaya diri, gitu kan. Misal contoh. Nah, ini perlu dikonsultasikan atau dibicarakan baik-baik. Jadi biar dia sampaikan apa sebabnya, karena satu keindahan, satu kenikmatan yang tidak melakukan itu jadi tanda tanya, kenapa gitu kan. Nah, itu perlu Bapak tanyakan ini. Apa Bapak sudah pernah tanyakan ke istri, kenapa dia tidak mau lakukan gitu? Karena tidak mau, Ustaz. Oke, saya mau tanya Mbak, maaf lebih dalam. Yang Bapak minta ini haram atau halal dalam agama? Insya Allah halal, Ustaz. Baik, saya perlu jelaskan Pak ya. Kalau meletakkan kemaluan di dalam dubur, hukumnya haram. Tidak, saya tidak Itu mau. yang pertama. Yang kedua, meletakkan kemaluan di dalam kemaluan lagi haid dan nifas haram. Tidak, saya tidak. Berarti tidak ya? Oke, selain daripada ini berarti yang Bapak minta ya? Ya, betul. Baik. Berarti memang kalau itu saya jawab dulu pertanyaan pertama ini. Ini maaf saya lebih detail bertanya supaya nanti apa yang saya sampaikan sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Pertama sekali istri salah. Istri Bapak salah. Kenapa dia tidak mau patuhi Bapak dalam masalah ini? Sementara yang Bapak minta bukan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Sementara Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, para istri adalah ladang kalian, maka datangilah mereka, datangilah ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Maksudnya bisa saja kalau kita mau minta dia di atas, kita di atas, di balik belakang, itu tidak ada larangan dalam Islam. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Selama bukan tadi meletakkan kemaluan Anda di dalam dubur, atau meletakkan kemaluan di kemaluan dari haid dan nifas. Gitu. Jadi itu harusnya beliau harus patuh dalam masalah ini. Dan tidak boleh sama sekali melanggar ini. Ya.
Kecuali punya udzur syar'i. Contoh misal, mohon maaf Pak, mungkin dengan gaya yang Bapak harapkan, ternyata dia merasa sakit. Ya. Kan begitu. Walaupun kita tidak perlu rincikan Bapak mau seperti apa gayanya, tapi ada sebagian mungkin wanita atau orang mungkin tulangnya sakit, mungkin ototnya kadang-kadang sering kejang, ya. Itu kan berpengaruh Pak ya. Mungkin Bapak mau minta dia tekuk, akhirnya dia rasa sakit. Dan itu kan bisa saja. Makanya tadi saya bilang harus dikomunikasikan dengan baik. Dan tidak boleh dengan tegas ini Pak. Ya. Dalam interaksi biologis, nggak ada istilah tegas Pak. Interaksi biologis ini karena dia romantis, ya. Itu resepnya itu apa? Bumbu-bumbunya ya. Romantis, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu memang harus begitu. Penampilan yang menarik, bau badan yang wangi. Nah ini bumbunya. Baru biologisnya indah itu. Tapi kalau mata melotot, mulut kasar, bau badan, tegas tadi Bapak bilang, nggak akan ketemu Pak. Nggak akan ketemu. Gitu. Ya, jadi ini harus Bapak faham ini. Terlebih lagi wanita itu perasaan Pak. Contoh begini, supaya Bapak faham ya. Saya kalau sama Bapak janjian nih. Nama Bapak misalnya A, ya. Nama saya Khalid misalnya. Saya janjian sama Bapak, Pak A, kita janjian jam 1 siang ya. Terus tiba-tiba Khalid saya ini telat Pak. Saya datang jam 1:30 misalnya siang. Kalau laki-laki sama laki-laki sederhana Pak. Saya cuma tinggal bilang, maaf Pak Ahya, saya tadi telat. Ayo kita jalan sekarang yuk. Bapak sebagai laki-laki karena dominan akal, Bapak akan bilang begini. Oke baik Khalid, ayo kita jalan. Kalau laki-laki begitu Pak, simple. Sorry bro, udah kita jalan. Jalan, selesai. Tapi kalau perempuan tidak Pak. Mereka bukan akal, mereka dominan perasaan. Kalau Bapak janjian sama istri jam 1 siang, Bapak datang 1:30, Bapak telat, dia merasa tercoreng perasaannya. Dia nggak bisa kayak laki-laki. Udah ya tadi saya telat macet, sorry, ayo kita sekarang jalan. Nggak bakal mau dia. Ada retorika sendiri, sebenarnya sama, sedang ngajak jalan. Bapak duduk dekatnya, pegang tangannya, tatap matanya, Bapak bicara dulu baik-baik. Tadi begini loh ceritanya, maafin saya, mudah-mudahan ke depan tidak terulang. Nah begitu, sebenarnya sama saja. Tapi menghadapi laki-laki sama perempuan beda Pak. Nah itu kalau cuma janjian telat. Bagaimana kalau Bapak sedang mau menyentuh badan dia, menyentuh kemaluan dia. Itu lebih sensitif Pak. Bisa ditangkap ya? Ya, jadi ini pesannya penting Pak. Karena ini masalah mungkin jarang dibahas di pengajian-pengajian. Tapi ini masalah keromantisan dan hormat perlu kita ketahui. Sehingga bagaimana Bapak itu menjadi seorang figur suami yang kalau Bapak lagi tidak ada, dirinduin sama istri. Nah itu kenapa? Karena kelembutan Bapak, kesantunan Bapak. Ya, Bapak juga puasin dia semampu Bapak. Itu semua akan ada efeknya besar sekali. Tapi kalau Bapak menjadi seorang figur laki-laki yang dikenal tegas, keras, ya, berwibawa di depan istri. Ada saatnya itu ya, ada saatnya kita tegas di saat-saat itu, tidak semuanya. Karena wanita dominan perasaan. Nanti dia kalau Bapak keluar dia bersyukur. Syukurlah dia sudah tidak ada di rumah. Karena orangnya kalau masuk pasti melotot, pasti marah-marah, pasti segala macam. Nah ini juga efeknya panjang Pak ini. Efeknya panjang. Efeknya juga kepada pelayanan biologis Pak. Kalau Anda betul-betul membuat istri Anda merasa sangat nyaman dengan Anda Pak ya. Komunikasi, fasilitas semampu Anda ya. Makanan, minuman, pakaian, segala macam, muamalah Anda. Maka yakin Pak, pasti Anda datang ke rumah, dia sudah mandi, dia sudah pakai baju tidur, dia wangi, dia siap melayani Anda. Karena memang yang dia sambut ini seorang pangeran yang dia rindukan Pak. Karena muamalah Bapak selama ini baik. Jelas Pak ya? Baik, nanti Bapak yang terapkan dalam kehidupan. Ini yang saya maksudkan. Baik, saya mau tambahkan. Ini masih pertanyaan pertama ya Pak. Jadi istri Bapak salah. Tapi ini cara bermuamalah dengan beliau. Sisi yang lain Bapak salah. Bapak salah karena hanya merasa ada 1-2 gaya yang Bapak mau dalam biologis. Kemudian tidak terpenuhi. Bapak larikan ke perzinahan. Ini keliru Pak. Tidak bisa ini jadi hujan, tidak bisa jadi argumen Bapak mengatakan, oh saya berzina karena istri saya nggak mau patuhin saya. Nggak bisa Pak. Tidak usah kita bicara 1-2 gaya yang Bapak mau yang tidak dipenuhi. Dia tidak layani biologis Bapak saja. Misalnya dia stroke, dia sakit, kanker, naudzubillah rahim misalnya. Dia memang tidak mau melayani, dia membangkang. Tetap Bapak tidak boleh berzina. Nggak boleh, zina haram dalam Islam. Dan termasuk dalam 7 induk dosa besar yang membinasakan. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Lalu bagaimana solusinya? Bapak bisa menikah. Kalau Bapak memang mau lampiaskan ke orang lain. Poligami, itu lain.
Itu mungkin masih bisa terbuka pintunya. Tapi saran kami bukan begitu, Pak. Saran kami bukan begitu. Terbukti sekarang Allah membuat Bapak menyesal dan Bapak bertanya kan? Ya, dan tadi saya sengaja tidak tanya nama Bapak supaya memang ini tertutup, Pak. Kita tidak mau ini terbuka. Yang penting suara terdengar, cuma memang jadi pelajaran juga bagi teman-teman kita yang lain yang hadir dalam acara ini. Maka saya tetap mengatakan Bapak salah, Bapak wajib bertobat nasuha kepada Allah SWT dengan perzinahan itu. Dan perasaan penyesal ini dan merasa Allah murka, orang-orang menganggap itu besar, itu memang benar, Pak. Itu justru datangnya dari Allah supaya seorang mukmin merasa ini bersalah dan meninggalkannya. Ya. Baik, itu poin. Jawaban yang lain masih di pertanyaan pertama, apa yang Bapak harus lakukan? Tadi Bapak begitu ya, apa yang saya harus lakukan dengan istri saya ini supaya dia mau melakukan? Tadi sudah saya singgung sedikit, Pak. Coba Bapak buat suasana agak berbeda sedikit. Kayak misalnya Bapak lagi datang ke rumah, misal sekarang Bapak lagi di kantor nih, Bapak sebentar mau pulang ke rumah. Kira-kira apa sih yang istri paling suka, makanan kesukaannya misalnya? Bapak mampir beli, atau Bapak belikan dia parfum kesukaannya, atau Bapak beliin bunga, atau apa saja yang kira-kira bisa menyentuh perasaan wanita. Bapak pulang lalu kemudian Bapak buat ya kejutan buat dia, Bapak kasih dia gitu, hadiah. Buat dia senang dulu ya. Setelah dia senang, dia terima kasih segala macam gitu. Ya. Terus Bapak duduk gitu kan, terus Bapak coba bahasakan sebagai bahasa laki-laki lah, bagaimana Bapak itu kangen sama dia. Terus Bapak coba kenang satu interaksi biologis yang paling Bapak anggap sukses, misalnya ya. Oh, ingat gak waktu itu kita waktu di Bandung, kita waktu di sini, kita waktu di sini. Itu kok saya luar biasa gitu, merasa kayak nyaman sekali. Bisa nggak ya kalau sekarang kita gitu lagi nggak gitu. Jadi Bapak bukan sedang nyalain dia Pak, tapi Bapak sedang membuat dia masuk ke khayalan dia apa yang pernah dia lakukan yang terbaik menurut Bapak dan Bapak puji gitu. Semoga saja pada saat itu dia bilang, oh iya bisa ya, misal contoh. Nah Bapak interaksilah sama dia dan Bapak jangan sama sekali tunjukkan sikap-sikap seperti yang kemarin tegas, saya mau begini, harus begini. Enggak. Sentuh pun dia dengan penuh kelembutan Pak gitu. Nah kalau dia sudah melakukan walaupun cuma 30% atau 50% dari yang Bapak harapkan, Bapak puji dia. Wanita itu suka pujian Pak. Beda dengan kita. Laki-laki kita nih walaupun kita sudah tiap hari banting tulang kerja, kasih uang istri anak, banyak pun kita nggak butuh dikatakan, oh terima kasih. Kita biasa aja laki-laki. Kalau perempuan nggak seperti itu, dia suka dipuji. Kalau ada sesuatu yang dia lakukan walaupun kecil, dia berharap itu kayak jadi sesuatu yang besar gitu. Ya Bapak puji aja. Nggak ada ruginya puji. Bahkan dalam memuji pasangan boleh berbohong Pak. Ya. Oh tadi itu luar biasa, saya betul-betul merasa puas. Sebenarnya Bapak kurang puas, itu bisa. Nanti tinggal kita kembangin lagi ya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya sama, supaya istri bisa memenuhi apa yang Bapak inginkan, tapi dengan retorika yang tepat untuk menghadapi wanita. Allahu a'lam. Begitu Pak ya. Lantas kira-kira, baik ini, mohon maaf, ini yang Ustaz. pertama ya. Pertanyaan keduanya tadi apa? Lantas kira-kira, jujur saya maaf Ustaz, agak Ya. bindeng karena saya terharu dengan Ustaz berkata seperti itu. Lantas kira-kira apa yang mungkin atau bisa kemungkinan terjadi pada anak saya, karena jujur saya mempunyai anak perempuan dan saya juga mempunyai anak laki-laki, karena saya takut banget terhadap anak perempuan saya nanti ke depannya terjadi kenapa-napa. Karena kesalahan Maksudnya saya karena yang perzinahan melakukan Bapak gitu ya? Betul, betul. Baik, Bapak taubat nasuha Pak. Bapak taubat nasuha. Nabi SAW bersabda, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan membersihkan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya Pak. Dengan izin kalau Bapak tulus, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, taubat nasuha dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika. Bapak pernah berzina, berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga berjanji sama Allah, antara Bapak sama Allah saja berdua, janji tidak akan mengulanginya. Insya Allah dengan 3 syarat ini Bapak tulus, dimaafkan kesalahan Bapak, dan tidak akan berefek kepada anak-anak. Merasa najis kalau sumpamanya saya sholat gitu nggih, bertobat kepada Tidak boleh Pak, tidak boleh. kira Itu waswas syaitan. saya gitu kadang saya Jangan, tahu sendiri Bapak bahwa jangan merasa, maaf saya potong dulu, Bapak jangan merasa
saya karena pernah berbuat zina ini, terus saya ini najis menghadap Allah, saya tidak layak lagi. Itu waswas syaitan, Pak. Tidak boleh ada sama sekali. Ya? Takut, Ustaz. Kenapa? Saya takut. Saya takut mengucap seperti itu karena saya tahu tujuh perbuatan dosa yang ada di Al-Quran itu, salah satunya perzinahan, itu yang membuat saya takut untuk. Baik, Bapak sekarang sudah taubat belum pada Allah? Saya hanya melakukan kewajiban sholat, terus kemudian doa seperti biasa. Tapi kalau tobat, saya takut mengucap itu karena takut ya kayak Ustadz ya kayak saya tuh kayak najis gitu loh Ustadz, kayak seperti ya Allah, kok hambamu ini melakukan ini, sudah tahu ada hukumnya, tidak boleh. Saudaraku, begitu. Pak begini, saudaraku seiman. Jangan kecilkan hati Bapak. Jangan buat Bapak ini seperti orang yang tidak akan diterima oleh Allah. Allah akan murka sama Bapak seumur hidup. Enggak. Rahmat Allah luas, Pak. Rahmat Allah luas. Allah itu dalam hadis Bukhari, Pak, sangat gembira dengan taubat hambanya. Taubat ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya Tuhan kalian Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, di atas unta, ke padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon, lalu unta dan bekalnya semuanya hilang. Unta itu pergi dengan semua bekalnya. Pada saat dia bangun, dia cari keliling-keliling tidak ketemu. Dan di saat dia sudah putus asa, tidak bisa lagi ketemu dengan untanya, di padang pasir yang tidak bertuan, dia yakin dia akan mati. Dia mengatakan pada diri dia sendiri, saya akan kembali ke bawah pohon tadi yang saya tidur, dan saya berharap tidak bangun lagi, saya sudah meninggal dunia. Maka dia kembali ke pohon itu, kata Nabi SAW, lalu dia tidur. Waktu dia bangun, dia temukan untanya di depan dia dengan bekal-bekalnya. Bagaimana gembiranya dia bisa melanjutkan kehidupan? Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah itu gembira kalau Bapak taubat. Jadi jangan bersangka buruk dengan Allah SWT. Kita semua pernah berbuat dosa, Pak. Bukan cuma Bapak, semua orang pernah berbuat dosa. Tapi dosanya berbeda-beda gitu kan. Tapi kita dalam Islam dianjurkan untuk tidak bersangka buruk dengan Allah dan yakin rahmat Allah luas. Rasa takut yang muncul dalam hati itu tanda keimanan, Pak. Itu karena Allah menanamkan dalam hati seorang hambanya supaya dia mau bertobat. Jadi Bapak harus rangkul itu dengan taubat. Sekarang antara Bapak sama Allah SWT, Bapak tinggalkan perbuatan itu. Ini kan sekarang Bapak sudah nyesal nih. Karena Bapak merasa dosa, Bapak merasa ketakutan. Oke. Sekarang tinggal Bapak bilang, ya Allah bantu hambamu ini supaya tidak mengulanginya. Udah, Bapak setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak lakukan apa yang Bapak lakukan sekarang dari ibadah-ibadah. Ya, begitu ya Pak? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA yang sudah masuk, dari dia, seorang akhwat 23 tahun Sumatera Selatan, 08526610 sekian-sekian. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga yang selalu mencari pasangan untuk anak itu yang mapan dulu dan selalu menomorduakan agama? Anda sudah pernah memberikan penjelasan bahwa agama itu lebih penting, namun selalu dibantah. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang terbaik Anda mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluhkan. Ya. Jadi bagaimana caranya Anda sujud antara azan dan iqamah, juga berdoa saat hujan turun di sepertiga akhir. Anda berdoa kepada Allah SWT. Minta, ya Allah, bukakanlah ya hati kedua orang tuaku atau kerabatku yang menjadi waliku ini supaya mendahulukan agama. Dan datangkanlah kepadaku calon suami mapan dari sisi agama dan mapan dari sisi dunianya, supaya memang keluarga tidak menolak. Jadi Allah yang Anda libatkan dalam masalah ini. Ya. Allahu a'lam. Selanjutnya dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau menanyakan, saya sama suami sama-sama kerja. Kalau misal hukum di agama Islam itu seperti apa kalau misalkan biaya pendidikan itu dibayar oleh istri? Jazakallahu khairan, Ustaz. Sebentar dulu, Ibu jangan tutup dulu. Pembayaran pendidikan anak dibayar oleh istri. Ini ibu yang mau bayar atau gimana? Karena kalau misalkan suaminya diingatkan untuk
bulan ini bayar, tapi ternyata suaminya belum sempat mengumpulkan uang seperti itu. Saat akhirnya karena saya tahu sifat dan watak suami yang kayak mengentengkan jadi nanti aja lah nabungnya, akhirnya saya nabung sendiri, tapi karena pas waktu bayar suami nggak ada uang, akhirnya saya yang bayar, dan itu keterusan seperti itu, Ustaz. Oh, jadi gini, yang pertama ibu jangan tutup dulu, saya jelasin ya. Ini kewajiban suami. Menafkahi istri dan menafkahi anak itu adalah kewajiban suami. Termasuk sini pendidikannya anak-anak. Ya, kalau kita sekarang pendidikan formal ya, nah itu pahala yang besar buat dia sebenarnya. Harusnya difahami masalahnya. Dan ini bukan, tidak ada sama sekali kewajiban istri di situ. Itu dulu poin pertama. Jadi saran kami di poin ini adalah ingatkan dia tentang kewajiban itu dan cukupkan dengan hadis Nabi SAW, kafa lil bari ithman ayyudayyi amay yakutu. Sungguh sangat besar atau berat beban dosa bagi orang yang membekalikan siapa yang wajib dia nafkahi, gitu kan. Nah, sisi yang lain adalah kalau ibu mengatakan dia selalu anggap remeh, akhirnya saya nabung, terus kemudian saya yang bayar, ibu coba jangan bayar dulu. Ini saran saja. Jadi ibu bilang, ini sudah tiba pembayarannya anak-anak. Jadi jangan ibu biasakan, karena sekarang kan ibu bilang, ya sudah, seakan-akan yang saya tangkap ini, karena dia rasa ibu sudah bayar, ya sudah, dia rasa bebas sudah. Nah ini kan tidak ada perasaan tanggung jawab. Harusnya dia justru dibiarkan. Ini bayar. Pihak sekolah suruh telepon langsung ke handphonenya, ingatkan gitu kan. Seperti itu. Dan ibu bilang ini adalah kewajiban gitu. Kalau memang dia betul-betul punya udzur syar'i, dalam arti kata tidak punya kemampuan, dia di PHK kerja atau dia bisnis bangkrut, ya dia terlilit utang, itu wajar ibu membantu dia. Tapi asalnya kewajibannya ada pada suami. Dan insya Allah dengan ibu melakukan ini, ibu akan ada pahala. Ya. Amin. Baik, ya. Yang sudah masuk dari WhatsApp dari hamba Allah, seorang akhwat 21 tahun mahasiswi dari Sulawesi Selatan dari 0853 4072 sekian-sekian. Ana mau bertanya, jikalau ada seorang pemuda yang ingin melamar Ana tetapi dengan modal yang menurut keluarga Ana sangat kurang. Jadi modalnya 15 juta, sementara adat di Sulsel, khususnya di daerah Makassar itu paling rendah 50 juta. Apakah ada solusi dari Ustadz untuk hal itu? Syukran, jazakallah. Ya, harus tambah khairan ya, jazakallahu khairan. Ini untuk semua ucapan terima kasih kita kepada siapapun ya. Baik, solusi dari kami adalah nasihatin, sampaikan baik-baik kepada keluarga. Kalau Islam tidak memerintahkan untuk mempersulit pernikahan, apalagi memahalkan ya angka atau nilai daripada pernikahan tersebut. Sekarang misalnya laki-laki ini cuma mampu 15 juta dan dia adalah laki-laki yang soleh, harusnya diterima. Ya. Bahkan anjuran para sebagian ulama, kalau anak mantu itu adalah orang yang tidak mampu dan dia adalah orang soleh, maka calon mertuanya bisa membantu untuk membiayai pernikahannya. Jadi harusnya ya, keluarga bisa mengerti masalah ini. Karena kalau mau ditunggu sampai 50 juta, mungkin orang yang tidak mampu dia akan cari wanita lain yang bisa menerimanya. Dan belum tentu lagi datang laki-laki yang sebaik dia misalnya. Maka saran dari kami, Allahu a'lam, berdoa kepada Allah SWT yang pertama, agar Allah lunakkan hati keluarga Anda. Yang kedua, Anda sampaikan baik-baik kepada keluarga. Misal hadis Nabi SAW, kurang lebih makna hadisnya, aktsaruhunna barakah akaluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling sederhana maharnya. Jadi kita jelaskan. Justru itu penyampaian Nabi SAW. Kemudian setelah itu, yang ketiga, ya, Anda coba, ya, kalau memang terbuka komunikasi dengan pihak laki-laki ini, membahasakan kalau ini keinginan keluarga, apa ada solusi gitu. Kalau dia sudah mentok ke Anda, ya sudah Anda berpegang pada, Anda istikharahkan kepada Allah SWT. Kalau hati Anda tenang, ya sudah Anda tetap bicarakan terus sama keluarga sambil berdoa semoga Allah mudahkan dia menjadi jodoh Anda. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering dipojokkan sama keluarga karena tidak mau kerja di tempat yang mereka tentukan. Alasannya saya tidak mau kerja di tempat tersebut karena naudzubillah mudaratnya banyak sekali. Saya tidak tahu ini posisi Anda sebagai apa di sini. Apakah memang Anda posisi sebagai anak sehingga orang tua Anda yang menekan itu, atau secara umum keluarga saja gitu. Dan saya juga tidak tahu batasan mudarat yang Anda maksudkan ini apa.
Kalau yang dimaksud mudarat ini adalah kemaksiatan kepada Allah SWT, itu perbuatan yang mulia Anda tinggalkan itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta. Juga dalam hadis yang lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang dibolehkan saja gitu. Jadi memang dasarnya tidak boleh gitu. Tapi kalau yang Anda masukkan mudarat ini adalah secara umum, misalnya Anda kalau bekerja di tempat lain, gajinya misalnya 5 juta. Kalau sama keluarga cuma 4 juta. Anda lihat ada mudaratnya buat Anda. Karena tidak ada sama kerabat, akhirnya kita mengalah. Padahal sebenarnya 1 juta rupiah itu kita butuhkan, gitu kan. Maka ini tinggal negosiasikan baik-baik gitu. Tinggal bicara baik-baik kepada keluarga, mengatakan ini di tempat sana kerja, jamnya sama, ya, yang dibutuhkan juga pekerjaannya sama. Hanya saja gajinya ditawarkan 5 juta, ini buktinya gitu. Makanya saya lebih milih itu misalnya. Nah itu bisa dibahasakan baik-baik. Ada dari hamba Allah, seorang akhwat 45 tahun, ibu rumah tangga dari Jawa Tengah, dari nomor 08191977 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah, mohon kiat-kiat memperbaiki rumah tangga yang sudah tidak sehat, karena suami lebih dominan ke wanita lain. Insya Allah saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Saya hanya ingin melihat suami dan anak bahagia. Pertama sekali kami doakan Anda tentunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki rumah tangga ibu. Ya. Apalagi Masya Allah sudah berumur 45 tahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga ibu bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Penuh dengan cinta, penuh dengan pengorbanan, pengabdian. Dan insya Allah langgeng sampai ke surga nanti. Allahumma amin. Kalau masalah kiatnya apa, saya melihat ini masalah perlu dipecah menjadi atau dibentuk menjadi beberapa poin gitu ya. Mungkin poin yang pertama, ibu secara pribadi dulu. Ya. Bagaimana ibu introspeksi diri, ibu bermuhasabah antara hubungan ibu sama Allah dulu. Ibu memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi, kalau perlu ibu sholat sunnah, 2 rakaat sholat taubat. Setelah itu ibu selalu ikutkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Kemudian, ya siapa tahu ini penyebabnya adalah dosa yang pernah dilakukan secara pribadi. Itu paling bagus introspeksi diri dulu. Kemudian, ibu introspeksi yang lain, kira-kira yang membuat suami cenderung dengan wanita lain apa? Saya tidak tahu sebabnya apa suami Anda, tapi saya bicara secara global. Laki-laki itu ada 3 hal yang paling mendasar kebutuhan dia. Kalau ibu penuhi ini, insya Allah dengan izin Allah SWT, hatinya itu cenderung pada orang yang bisa melakukan itu. Dari kalangan istri atau wanita yang di sekitarnya. Kita tidak berharap ada wanita haram, tapi kita secara umum. Yang pertama itu pandangan matanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya, maka kau akan senang. Ini maknanya global sekali. Artinya penampilannya, senyumannya, ya. Ini semua menjadi dasar sekali. Dan berhubungan juga dengan itu semuanya adalah bau badan, bau mulut, sisiran rambut, semuanya pakaian yang seksi. Ini masuk semua dalam masalah makna ini. Ya. Jadi ini introspeksi diri. Kalau sesuatu yang suami suka dari warna baju, jenis minyak wangi, kemudian bau yang ada di badan, di mulut dan segala macam. Nah itu sudah ibu introspeksi diri, maka itu oke, satu, yang pertama. Yang kedua adalah perutnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri itu di rumah? Untuk apa di rumah? Membersihkan rumah, masak, ya. Dan ini bagian daripada komponen rumah tangga itu sendiri ya. Saya misalnya sebagai suami, saya pada saat masuk ke dalam rumah, lalu sudah disambut dengan senyum, dengan penampilan yang menarik sebagai seorang wanita ya. Kemudian juga ada sajian makanan yang enak, ini luar biasa gitu. Ini saya ambil dari kasus Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Satu waktu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Sulaim baru melahirkan anak, kemudian ya meninggal anak itu. Abu Talha ini sangat senang dengan anak laki-laki yang baru lahir ini.
Karena dia sangat sayang dan cinta sama istrinya Ummu Sulaim. Waktu anak itu lahir sakit keras. Menjelang maghrib, Abu Talha berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, saya mau pergi sholat bersama Nabi SAW. Mungkin saya balik nanti selepas Isya. Tolong jaga baik-baik anak ini. Baru berapa langkah Abu Talha keluar, anaknya si bayi tadi meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim pada saat itu sebagai seorang istri sekaligus ibu anak itu ya, dia terpukul sebenarnya. Tapi lihat bagaimana sikap seorang wanita muslimah. Lihat bagaimana sikap seorang wanita muslimah. Dia langsung berkata kebetulan dia kena janda, punya anak dari suaminya suaminya dulu namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Ada anaknya namanya Anas. Anas bin Malik banyak merawi hadis gitu. Maka berkata Ummu Sulaim kepada orang di rumahnya, ada pembantunya, ada anaknya dari suaminya dulu Anas. Dan Anas bin Malik meriwayatkan riwayat ini mengatakan, ibuku berkata, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kasus meninggalnya anaknya. Biar aku sendiri yang sampaikan. Lalu kata Anas bin Malik, pada hari itu, ibuku dandan secantik mungkin, ya, dan masak makanan yang paling enak. Gitu. Nah bayangkan di sini ya. Jadi yang masalah penampilan tadi dengan masakan. Gitu kan. Berarti pandangan mata dan perut. Gitu ya. Kemudian datanglah Abu Talha. Setelah datang Abu Talha, dia tidak langsung sampaikan, anakmu meninggal, dia nangis-nangis seperti sebagian wanita, tidak. Dia malah menemani dulu suaminya makan, dan dia sambut dengan penampilan yang sangat menarik. Karena Anas bin Malik menggambarkan, ibu saya dandan secantik, belum pernah saya lihat sebelumnya secantik itu. Maka dengan penampilan yang cantik, suaminya tertarik untuk dekat dengan dia, diajaklah makan sampai kenyang, lalu diajak interaksi biologis, lalu terjadilah interaksi biologis tersebut, sudah terpenuhi. Ya, pandangan mata yang indah, makanan yang enak. Yang ketiga adalah biologisnya, kemaluannya. Ummu Sulaim menggabungkan ketiganya nih. Dia dandan yang cantik, yang wangi, dia buat masakan yang paling enak, kemudian dia penuhi kebutuhan biologis suaminya. Ini yang ketiga nih. Ini rahasia laki-laki umumnya. Pandangan matanya senang, perutnya kenyang dengan makanan yang dia suka, dan kemudian biologisnya terpenuhi. Maka setelah itu baru Ummu Sulaim menyampaikan tentang kematian anaknya kepada suaminya ini. Ya. Jadi memang hal ini menjadi bahan introspeksi diri. Ya. Jadi introspeksi diri hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kita bertobat dan beristighfar kepada Allah, kemudian introspeksi diri juga dari masalah tiga hal tadi. Apa yang membuat suami suka pandang, makanan kesukaannya. Jadi kalau suami suka sekali dengan tempe, walaupun Anda hidangkan banyak menu-menu yang lain, tidak apa-apa. Tempe selalu ada depannya. Yeah. Dia suka kerupuk, selalu ada kerupuk. Ada sambal, selalu ada sambal kita. Yeah. Jadi ada yang dia suka di situ. Itu juga dengan biologisnya. Dan ini semua satu paket ya. Biologisnya itu maksud dalamnya hati-hati. Banyak di antara ummahat kita, akhwat kita tidak faham masalah ini. Mereka makan semua jenis makanan yang dia tidak sadar itu berpengaruh pada bau dari dalam. Sehingga nafas pada saat dia menghembuskan nafas atau dia ngomong, walaupun dia sudah sikat gigi, walaupun dia sudah mandi, tetap mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itu mengganggu banyak sekali laki-laki. Ada suami yang bicara karena dia tidak mau terganggu ke depannya. Ada suami yang tidak. Dia menjauh saja. Nah ini termasuk hal yang harus diadakan sebagai bahan introspeksi diri dulu. Buat ibu ya. Jadi hubungan ibu sama Allah, perbanyak taubat dan istighfar. Kemudian ke diri ibu sendiri, masalah pelayanan kepada suami gitu. Ya. Perlu ibu tahu dan semua pemirsa kita ketahui, apa sih yang dijual oleh wanita pelacur itu? Wa na'udzubillah. Apa yang dijual sama mereka? Senyumannya, rayuannya, manjahnya, ya, godaannya, terus penampilannya yang seksi, badannya yang wangi. Memang begitu, biologisnya yang memuaskan menurut mereka. Nah ini yang dijual. Inilah sebenarnya yang bisa meraih hati laki-laki. Kalau tidak akan jadi produk mereka gitu. Nah setiap istri harus paham masalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga masih berhubungan dengan masalah Anda pribadi dulu ya. Jadi berintrospeksi diri untuk hubungan dengan Allah, introspeksi diri tadi ya dari apa yang disuka lihat oleh suami, apa yang dia makan, apa yang kebutuhan biologisnya. Kemudian yang ketiga adalah coba lihat dan cari tahu, kalau perlu tanya beliau, apa penyebabnya
Apa yang membuat dia tidak nyaman? Apa yang membuat dia tertarik sama wanita lain? Coba ditanya gitu. Tanpa emosi. Ibu kan sini niatnya mau memperbaiki rumah tangga. Kalau dia bahasakan, oh saya tuh sukanya begini, saya sukanya begini. Baik, bisa nggak? Saya akan lakukan itu. Ya, saya akan lakukan itu. Nah ini opsinya gitu ya. Dari Anda pribadi. Sekarang kita, poin yang lain, yang tadi saya bilang ada beberapa poin adalah suami ibu. Nah, ibu lihat, dia ini melakukan apa dengan wanita lain itu? Kecenderungannya itu. Apakah dia menikah, sehingga terjadi poligami yang merupakan bagian daripada agama, atau memang dia berzina? Dari sini Anda bisa ambil keputusan. Kalau dia menikah, ya udah, ibu tinggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah ya, buat rumah tanggaku ini baik, bahagia. Kalau kedatangan kehadiran wanita yang baru ini membuat kami lebih bahagia, berkahilah gitu. Lalu ibu coba rangkul suami untuk bisa apa yang dia lakukan ini bukan menjadi sebuah masalah, tapi bagaimana itu menjadi bagian daripada keluarga. Oke, saya mau ketemu sama perempuan itu, kalau dia menikah ya, kemudian duduk baik-baik bicara, saya ini istri pertama, saya ini menjaga kelanggengan rumah tangga dengan suami saya, dengan anak saya ya. Saya mau anak saya bahagia, kami tidak mau berpisah. Kedatanganmu ini, mau tidak mau, mendatangkan sebuah kekhawatiran dalam diri saya. Nanti suami saya akan berubah dan saya lihat ada sikap perubahan. Kemudian juga sikap juga kepada anak-anak gitu. Nah saya tidak ingin terjadi. Karena poligami bagian daripada Islam dan kalian menikah, oke, saya terima. Tapi dengan konsekuensi, saya tidak mau terganggu. Saya mau kedatangan kamu ini menambah kebahagiaan kami. Depan suami bahasakan baik-baik begitu. Ya. Jadi supaya perempuan ini bisa berbaur dengan Anda. Apa yang Anda khawatirkan, khawatir suami berubah, khawatir suami menceraikan, dibahasakan semua. Ya. Maka ini yang terbaik. Tapi kalau dia berzina, ya, maka ini berarti suami yang salah. Tugas Anda nasihatin, ya, kemudian dakwahi dia. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Dia tidak mau terima, saran kami istikharakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang ini yang terbaik buat Anda, Bu. Artinya dia tidak bersama dengan suami lagi gitu. Kalau dia berzina ya, karena ini hukumnya haram dalam Islam. Anda sudah nasihatin, dia tidak mau dengar, ya sudah. Anda istikharakan, kalau hati Anda tenang untuk tidak bersama, ya sudah, Anda tidak usah melanjutkan rumah tangga itu, Allahu a'lam. Mohon maaf ini agak panjang, tapi memang tujuan kita adalah konsultasi.